Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim rescue pemadam Kabupaten Bandung berjuang keras untuk mengevakuasi seekor anak kucing dan ular dari kamar mandi warga. Hati-hati, sindikat perekrutan pekerja migran ilegal terungkap di daerah Indramayu, Purwakarta, dan Cianjur. Tak mau kalah, kini penjualan hewan kurban pun dilakukan lewat daring internet. Hasilnya laris manis. Sindikat perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal juga terungkap di Indramayu, Purwakarta, dan Cianjur. Di Cianjur, petugas menemukan 10 orang PMI ilegal dari sejumlah daerah di Indonesia ditampung di sebuah rumah. Polisi menangkap 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang DS, TS, dan YS dari 3 tempat berbeda di Kabupaten Indramayu. Mereka telah memberangkatkan pekerja migran ilegal ke sejumlah negara Timur Tengah yang mengakibatkan korbannya cacat fisik saat bekerja menjadi asisten rumah tangga. Meski baru menerima 1 laporan terkait kasus ini, temuan sejumlah paspor di rumah tersangka membuka kemungkinan para tersangka telah memberangkatkan lebih dari 15 orang secara ilegal. Berapa kali mereka melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia ini secara ilegal? Karena dari hasil penggeledahan yang kami lakukan di rumah IS, ternyata kami temukan beberapa paspor. Dan ini yang akan kita dalami. Dan berdasarkan dari keterangan korban bahwa memang melibatkan beberapa orang lain yang tidak hanya 3 dari tersangka ini. Tersangka NW ditangkap anggota Polres Purwakarta setelah ketahuan memberangkatkan pekerja migran ilegal. Kejahatannya terungkap setelah korbannya meminta dipulangkan karena sakit. Bukannya dipulangkan, tersangka malah mengenakan denda kepada korban karena pulang sebelum kontrak selesai. Selama tahun ini Disnaker Purwakarta sudah memulangkan sebanyak 4 PMI bermasalah dengan 2 diantaranya meninggal dunia. Ini korban ini tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang berat. Sementara pekerjaan di Saudi Arabianya itu lumayan cukup berat. Sehingga akhirnya si korban meminta untuk dipulangkan. Hanya saja ketika berkomunikasi dengan tersangka atas nama NW ini tidak bisa karena sudah dibayarkan terlebih dahulu. Tersangka pun diancam hukuman 10 tahun penjara karena melakukan tindak pidana perdagangan orang. Polres Cianjur juga menangkap SA, warga Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur yang menjadi penyalur PMI ilegal dan menyediakan tempat penampungan calon PMI ilegal. Dalam penangkapan tersangka, petugas juga menemukan 10 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang siap diberangkatkan ke Arab Saudi di tempat penampungan yang sudah berjalan selama 1 tahun. Dari 10 calon pekerja migran ilegal yang diamankan, 1 orang warga Kabupaten Sukabumi, 2 orang warga Kabupaten Indramayu, 1 orang warga Provinsi Jawa Timur, dan 6 orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setiap memberangkatkan 1 PMI ilegal, tersangka mendapatkan keuntungan Rp3 juta hingga Rp5 juta. Diduga pelaku ini adalah juga mantan TKW yang sudah bekerja di luar negeri, yaitu di Arab Saudi kurang lebih selama 4 tahun. Dan yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun ini melaksanakan aktivitas sebagai penampung dari calon PMI ilegal ini. Akibat perbuatan tersangka dijerat pasal 4 dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, junto pasal 8 dan atau pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan atau denda Rp15 miliar. Tim Liputan melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota membekuk peracik minuman keras oplosan dari berbagai merek. Pelaku memiliki keahlian mengoplos karena memiliki pengalaman bekerja sebagai bartender. Robi Gustiawan dan Asep Saifullah, warga Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibekuk aparat Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena kedapatan memproduksi miras oplosan.
Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti miras oplosan serta botol yang masih kosong. Polisi juga amankan peralatan serta bahan miras oplosan termasuk stiker merek dari minuman. Terkait dengan harga disesuaikan ya, dengan berbagai merek yang kemudian mereka pergunakan labelnya. Jadi harganya disesuaikan dengan harga botolnya di luar sana. Tapi bahan sama ya Pak ya? Bahan kurang lebih sama, tinggal mereka mengatur komposisinya aja. Alkoholnya berapa persen, campuran 3%, campuran 3%. Itu keterangan yang kami terima dari para tersangka. Terus konsumennya Pak, kalangannya mana? Mereka layani. Karena posisi mereka sebagai peracik pembuat, sehingga kemudian ada mata rantai yang lain. Dan ini pengedar. Dan mereka tidak langsung menyentuh kepada konsumen langsung. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah beroperasi selama 6 bulan. Mereka melakukan peracikan dengan bahan baku alkohol, sirup pewarna, dan beberapa bahan lainnya. Kemampuan tersangka dalam meracik miras diperoleh dari pengalamannya pernah bekerja di sebuah bar sebagai peracik minuman. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Informasi lainnya, ribuan batang rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Tasikmalaya disita tim gabungan Satpol PP dan Bea Cukai. Rokok ilegal tersebut disita dari warung-warung di 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai menggelar razia peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya petugas mengamankan 10.000 lebih batang rokok ilegal berbagai merek. Rokok ini dijual di sejumlah warung kelontongan di 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Harga rokok tanpa pita cukai ini dijual lebih murah dibanding rokok biasa. Satu bungkus rokok berisi 20 batang dijual antara 10 sampai 13.000 rupiah. Kemarin kita 542 bungkus atau kurang lebih 10.290 batang. Itu dijual di rumahan atau dalam warung? Warung di warung. Warung betul Pak. Kita baru yang jualnya warung gitu. Diduga masih ada ribuan bungkus rokok ilegal yang beredar di masyarakat dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengantisipasi temuan ini, kegiatan sosialisasi akan digelar pihak Bea Cukai dengan menyasar masyarakat, tokoh masyarakat hingga kalangan pondok pesantren. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.